Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udin dari Property Channel dari PT Al Kausal Property Mandiri. Kali ini saya mau berbagi tips cara membangun rumah dengan modal receh. Ya, receh. Apakah mungkin? Ya, sangat mungkin sekali. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Sebenarnya ulasan ini sudah pernah saya share kira-kira ya 1,5 tahun yang lalu deh di channel ini juga. Namun sampai sekarang itu masih banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, ke kolom komentar. Mas, bagaimana mas cara membangun rumah tapi uang saya ini kok habis-habis terus. Bagaimana dengan penghasilannya pas-pasan saya bisa membangun rumah. Nah, semoga tips ini bermanfaat. Ikuti terus perjalanan dari Property Channel. Pertanyaan yang muncul awal ketika penghasilan kita pas-pasan, pasti tanda tanyanya, apakah mungkin kita bisa membangun rumah? Lah, pertanyaan itu kan sudah meyakinkan bahwa Anda ini adalah orang tidak mampu. Lah, pertanyaannya kan, apakah mungkin? Bagaimana jika dibalik? Saya sangat mungkin membangun rumah dengan uang receh, dengan penghasilan pas-pasan. Nah, beda kan ya motivasinya, semangatnya. Nah, saya ini akan mengocok logika berpikir Anda dan ini bisa diterapkan. Dan sudah banyak orang yang menerapkan ini. Hanya saja ini saya rangkum ada 4 poin penting bagaimana kita berusaha merealisasikan membangun rumah dengan dana terbatas, dengan uang pas-pasan dan modal receh. Saya mengatakan modal receh karena kan kita bukan sultan. Jadi ini dengan modal receh. Saya sudah merangkum. Sudah ada 4 poin penting. Yang pertama yang saya rangkum adalah ini, niat. Kenapa niat? Niat itu menjadi poin penting. Itu ibarat kalau mobil, dia itu bahan bakarnya. Kalau mobil sudah ada tanpa bahan bakar, dia nggak mungkin jalan. Nah, sama dengan niat. Niat itu kalau orang berpuasa, kalau niatnya setengah-setengah, ya meskipun awal ini dia sudah mau berpuasa, tapi karena niatnya separuh-separuh di tengah jalan, bisa jadi dia tidak meneruskan puasanya. Ya karena niatnya tadi tidak full. Karena itu harus diniati. Saya berniat akan membangun rumah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, setelah niatnya cukup kuat dan benar-benar sudah full ya, ibarat gas ini sudah disetel full karena dorongan dari diri pribadi itu tadi, langkah selanjutnya ya nggak ada cara lain selain kita harus melakukan tekad. Jadi niat dan tekad yang kuat. Tekad ini kenapa? Jadi begini, untuk membuat sebuah hal itu menjadi tidak mustahil, tentu harus ada barengan niat dan juga tekad. Ini kan akan menjadi sebuah mimpi yang akan terrealisasi. Jadi awal-awal untuk membuat tekad ini, saya biasanya melakukan hal ini. Jika saya ingin sesuatu, saya akan menuliskan halnya itu, tulisan itu misalnya, saya ingin mobil. Nah, saya tuliskan di dalam kamar, di titik-titik yang ketika saya membuka mata itu akan terlihat. Nah, begitu kita membuka mata, keinginan kita untuk merealisasikan hal itu akan semakin kuat. Terus ketika kita mau tidur, ketemu lagi dengan tulisan itu. Saya akan membuat rumah. 3 tahun lagi saya akan memiliki rumah. Jadi bangun tidur sama akan mau tidur, ketemu dengan tulisan itu. Karena itu terjadi setiap waktu, setiap Anda melihat, maka yang terjadi adalah di alam bawah sadar ini kita akan dipaksa untuk mengikuti alur itu tadi. Ya tentu,
ini memang memerlukan perjuangan dan tidak mudah seperti saya membicarakan. Tapi ini bisa dilakukan dan itu saya sudah melakukan sejak saya masih muda. Apa yang saya inginkan itu selalu saya niati dan saya tekadkan. Dan saya selalu ngomong pada diri saya sendiri ini, saya adalah orang mampu dan layak mendapatkan hal itu. Kalau bukan kita yang meyakinkan, bukan diri kita, siapa lagi? Orang lain. Lalu kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri, bagaimana kita mau merealisasikan? Kan nggak mungkin kita apa ya istilahnya tahu-tahu dikasih orang mobil, ya itu berbeda konteksnya. Tapi jika menginginkan hal itu nggak ada cara lain selain kita harus nekat dan kita harus bertekad bulat. Saya mampu, saya layak mendapatkan hal itu. Oke, setelah niat dan tekad ini bulat ya. Setelah niat dan tekad ini bulat, nah ini yang paling tidak disukai banyak orang. Hemat. Nah, hemat ini saya membagi ada beberapa bagian. Hemat itu bukan berarti pelit ya, sobat. Hemat itu kita yang biasanya jajan, biasanya kita itu yang tergoda ketika ada HP baru kita upgrade. Lawang HP yang lama aja layak, kecuali kalau Anda ini uangnya berlebih dan tujuan Anda sudah terpenuhi, nggak masalah ya, nggak masalah. Ini kan singkat ceritanya kita ini pengen rumah, tapi dengan modal pas-pasan, dengan uang receh, dengan penghasilan yang pas-pasan itu. Tentu kita harus membarengi agar bisa menabung dengan cara berhemat. Nggak ada cara lain, kan nggak mungkin kita minta ke orang lain. Berhemat. Nah, dalam berhemat ini kita harus membreakdown dulu kebutuhan skala prioritas. Skala primer Anda, skala prioritasnya adalah pertama kebutuhan makan. Kebutuhan makan ini kan nggak bisa terelakkan. Ini wajib hukumnya. Terus kebutuhan rumah tangga ya mulai beli beras, beli susu mungkin yang punya anak dan sebagainya. Nah, di skala penghematan ini, apa yang bisa dihemat? Ya hal-hal yang dianggap tidak penting. Bukan berarti tidak berguna ya, tidak penting. Misal kita yang biasanya dulu sering nongkrong di warung, ketika Sabtu malam Minggu kita harus jajan keluar, ya mau nggak mau kita pilihannya ya harus berhemat. Ini kan kita mengejar impian memiliki rumah ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi ini harus yakin dulu. Jadi dari beberapa penghematan itu nanti kan Anda punya tabungan. Nah biasanya kalau punya tabungan godaannya itu ada saja. Mas saya itu sudah mengumpulkan uang tapi kok ya ada saja kebutuhannya. Nah biar ini nggak terotak-atik nggak kena kebutuhan yang lain. Ketika misal begini. Tadi Anda sudah berhemat, melakukan penghematan. Misal gajinya adalah 2 juta. Mau nggak mau katakan 1 bulan saya harus berhemat 500. Saya harus menyisihkan 500 ribu. Artinya dalam 2 bulan Anda bisa menyisihkan 1 juta. Ini jika berbicara konteksnya uangnya 2 juta ya. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah disyukuri. Nah, setelah Anda melakukan penghematan itu, ketika mendapatkan uang 1 juta, biar ini kalau bentuk uang itu kan mudah ya, ngambilnya kan mudah. Apalagi misal di tabungan di ATM kan mudah nih. Kita butuh ketika ada HP baru kita upgrade, ambil aja uangnya. Akhirnya realisasi yang kita minta pertama untuk membangun rumah akhirnya hilang. Nah biar ini nggak hilang, bisa itu dibentukkan dalam sekarang itu banyak emas batangan satu. Kalau nggak mau emas batangan, mulailah ini yang poin keempat. Mulailah nabung material. Nabung material itu ya material yang bisa tahan cuaca, tahan waktu. Misal apa? Bata merah, misal batako. Itu kan dia levelnya tahan waktu ya. Terus misal batu kali. Asal jangan nyimpen semen. Kalau Anda mau nyimpen semen, lebih baik uangnya setorkan ke toko bangunan terdekat, anggaplah Anda nabungnya ke situ. Kalau sudah di tangan toko, Anda kan mau ngambil ini kan juga sungkan ya. Misal Anda butuh uang 500 atau 1 juta kan sungkan ambilnya karena sudah Anda titipkan di situ. Ngobrol aja dengan pemilik tokonya, Pak, saya mau titipkan uang di sini. Nanti misal sudah ngumpul 5 juta, saya ambil dengan berupa semen, berupa besi dan sebagainya. Nah,
Misal ini Anda tadi Anda belikan batu bata merah. Oh iya, tentu sebelum Anda beli batu bata merah, Anda harus membreakdown kebutuhan membangun rumah itu tadi. Misal butuh bata merahnya itu butuhnya berapa. Nah, ada caranya nanti saya munculkan di sini ya, di sebelah sini. Nah, itu cara menghitung kebutuhan material sederhananya ya. Anda beli bata merah, ketika barang itu sudah datang di tanah Anda ini akan ketika tahu materialnya itu semakin hari keinginan Anda ini pasti semakin kuat. Karena pembelian pertama itu akan mulai memaksa Anda untuk semakin mengumpulkan lagi, semakin mengumpulkan lagi, semakin mengumpulkan lagi. Itu. Jadi 4 poin pentingnya itu. Terus ini tadi ada yang luput. Mas, kalau saya belum punya tanah gimana? Ya harus memiliki tanah. Syukur-syukur yang sudah punya dapat dari mertua, ya alhamdulillah itu disyukuri. Terus bagi yang belum memiliki tanah, Anda itu bisa caranya itu tadi, cari tanah yang bisa dicicil. Ada Mas? Ada. Anda bilang nggak ada itu karena jenengan tidak nyari. Ada, pasti ada. Karena dulu saya juga jual kafling dengan skema bisa dicicil juga. Kayak perumahan ini juga dengan skema dicicil. Pasti ada. Nah, kalau tidak ada, coba Anda mulai menabung dalam bentuk, asalkan jangan dalam bentuk uang. Misal investasinya dalam bentuk emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan nilainya kan ketika dijual juga akan turun. Kalau emas batangan masih ikut fluktuasi harga emas. Nah, dengan seperti itu nanti kalau ada tanah murah sampean beli, misal itu lokasinya juga bukan lokasi yang Anda impikan, nggak masalah, Anda beli aja dulu di tempat lain. Tapi nanti targetnya nyari di sini. Nah, dengan membeli di area 1 tadi ya, area 1. Ini kan kalau tambah tahun, Anda jadi sambil nyari uang untuk kebutuhan beli material. Tanah yang ini ketika dijual, dia pasti juga akan naik. Prinsipnya, tanah itu tidak akan turun. Jadi jika Anda ada tanah murah dan Anda ingin investasi, ya Anda beli aja dulu. Meskipun itu bukan lokasi yang Anda inginkan untuk membangun rumah, beli aja. Setelah itu dibeli, nanti 1 tahun lagi dijual, naik, angkanya pasti naik. Nah, setelah itu carilah lahan yang Anda impikan dengan uang yang dari tanah itu tadi ditambahi dengan tabungan Anda. Begitu. Nah, apakah jadi rumah? Insya Allah jadi rumah. Sholawatin, niatin, insya Allah, dan minta kepada pemberi rezeki. Kira-kira itu tips sederhananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.